Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'alaina al-Qur'an wa 'allamana al-bayan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzi huwa asraful anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in dawil irfan. Amma ba'd, sahabat-sahabat pencinta Al-Quran, pencinta Quran surat Al-Waqi'ah, pencinta Allah Subhanahu wa ta'ala, pencinta Rasulullah, pencinta Ramadan Mubarak, Ramadan yang penuh berkah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diliputi kesehatan yang terima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kesehatan jasmani, kesehatan rohani, kesuksesan, kemanfaatan dan keberkahan untuk umat. Mudah-mudahan di bulan yang penuh dengan berkah kita memaksimalkan mengisi setiap waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan siangnya berpuasa, dengan tidak meninggalkan tugas dan pekerjaan kita, baik itu sebagai penuntut ilmu, pengajar, maupun sebagai abdi negara ataupun sebagai abdi keluarga. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan untuk bisa terus mengisi Ramadan dengan berkualitas. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sukses, manfaat dan berkah akan selalu meliputi kita dengan doa-doa di bulan Ramadan yang tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi doanya orang yang berpuasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana biasa di bagian hari yang indah, di bagian hari yang sunnahnya, di bagian hari yang cerah, di bagian hari yang megah, hari Ramadan yang ke-9. Berarti lebaran tinggal 21 hari lagi. Dan hataman pengajian pasaran tinggal 11 hari lagi. Kerinduan kalian terhadap orang tua, masakan orang tua, omelan orang tua, suara nyaring orang tua, suara lembut dari tetangga, itu akan kalian dapatkan 11 hari yang akan datang. Kita akan berkarya dulu selama 20 hari di pesantren dengan aktif, istiqomah menjalankan kegiatan-kegiatan kajian keislaman, dari mulai kajian tafsir Al-Quran, fikih, hadis, gramatikal bahasa dan lain-lainnya. Mudah-mudahan akan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bagaimana biasa sebelum kita dimulai, mari kita mantapkan niat, teguhkan hati untuk niat mengaji, ridho, ikhlas mencari ridho Allah, mencintai Rasulullah, mendatangkan kepahaman, mengusir kebodohan dari diri kita masing-masing. Mari kita sama-sama bacanya. Bismillahirrahmanirrahim.
tafsir para ulama-ulama, yaitu fokus pada Quran surat Al-Waqiah dan 3 hasil karya tafsir para ulama. Yang pertama adalah At-Tafsir Li'ulumi Tanzil karangan Syekh Al-Alim Al-Allamah Muhammad bin Ahmad Al-Juz'i, Muhammad bin Ahmad bin Juz'i Al-Kalabi Al-Ghannati Al-Andalusi, dan juga kitab Hasyiah As-Sawi sebagai penjelasan dari kitab tafsir Al-Jalalain karangan Syekh Al-Alim Al-Allamah Muhammad siapa? Ahmad As-Sawi Al-Maliki, dan juga tafsir Kementerian Agama. Kita doakan mudah-mudahan para pengarang, para mufassirin, baik ulama-ulama dalam negeri maupun ulama-ulama luar Indonesia, akan bermanfaat ilmu bagi kita semua. Manfaatnya di ulumihim wa bi barakati ulumihim fi darin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa bikulli walidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita memahami pembukaan atau pendahuluan yang ada pada surat Al-Waqiah, pada kitab At-Tafsir Li'ulumi Tanzil, pada bagian muhtawa surah, kandungan isi surah, maka kita akan membandingkan corak penafsiran model gaya tulisan tafsir dari Imam Ahmad As-Sawi Al-Maliki di dalam menafsirkan Quran surat Al-Waqiah. Beliau mengawali kajian surat Al-Waqiahnya adalah dengan mengungkap khosais wa fadail suratil Waqiah, keistimewaan dan keutamaan surat Al-Waqiah. Namun sebelum memasuki kajian dari kitab Hasyiah As-Sawi ala Tafsir Jalalain, masih ada informasi yang belum tuntas terkait dengan penciptaan pohon-pohonan atau tumbuh-tumbuhan. Kemarin sudah sampai kepada fungsi dan manfaat tumbuh-tumbuhan. Ada berapa kemarin yang sudah dijelaskan? 1, sebagai sumber makanan. Yang kedua, kita akan dapatkan informasi yang kedua, tumbuhan sebagai obat-obatan. Tumbuhan sebagai obat-obatan. Maka kita kenal ada apotek hidup, ya. Apa itu apotek hidup? Tumbuh-tumbuhan yang hidup di sekeliling rumah kita, dan tumbuh-tumbuhan itu mengandung obat, sehingga layaknya seperti apotek, tempat obat dari segala macam penyakit. Mungkin kalian masih ada yang ingat kalau kalian sakit gigi itu ada pakai pohon apa gitu? Hah? Daun sirih. Nah,
Nah, kalau sari wawan, daun saga atau sagu? Daun saga rasanya manis. Daun saga rasanya manis. Tapi manisnya manis alami, ya, ada lampu-lampu. Kemudian kalau kalian sakit mata, pernah ditetesin apa? Kembang puspa. Kalau kalian sakit telinga, sakit kuping, kalau kalian sakit perut, buang-buang air, ya, daun jambu atau makan jambunya. Jambu kelutuk, jambu kristal, asam, manis, pedas, ya, jambu kristal. Terus kalau kalian pipisnya tidak lancar, biasanya dengan daun kumis kucing. Kalau kalian ingin nakut-nakutin orang, kumis mandor. Ya, itu beberapa pohon-pohonan, jenis pohon-pohonan yang mengandung banyak obat-obatan yang biasa disebut dengan herbal, ya, obat-obat alami yang tidak punya pengaruh zat kimianya, tidak ada zat kimia yang berpengaruh terhadap atau tidak ada efek sampingan yang lainnya. Ini bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bahwa pohon-pohonan selain dijadikan sumber makanan bagi manusia, hewan, ya, juga dijadikan oleh Allah sebagai obat. Apa saja obat yang disebutkan di dalam Al-Quran yang terbuat dari pohon-pohonan? Di antaranya minyak zaitun, minyak zaitun, minyak zaitun. Minyak zaitun sangat baik untuk kesehatan, ya, termasuk juga untuk kecantikan. Minyak zaitun. Kalau kita mengkonsumsi minyak zaitun, apa faedahnya? Zaitun menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, mencegah kanker, bukan kanker ala santri. Kalau kanker ala santri, kantong kering. Bukan tumor ala santri. Kalau tumor ala santri, tumor tukang molor. Sakitnya, penyakitnya saat itu kanker dan tumor. Kankernya kantong kering kalau telat kirimannya. Kalau lagi datang kirimannya dari tumor tukang molor. Santri mau di mana aja bisa tidur, mau di WC tidur dia. Itulah hebatnya santri, ya. Membantu pertumbuhan tulang.
Bahkan kalau di Maroko itu memang minyak zaitun untuk sebagai pelumas rambut, ya, minyak rambut, kemudian juga untuk wajah, tapi zaitun yang asli, sehingga wajahnya glowing, bercahaya dan awet. Kalau kalian pengen minyak zaitun nanti bisa pesan ke Areja Saatun. Biasanya bawa beberapa botol, ya, itu untuk terutama bagi kaula muda itu untuk kecantikan dan untuk kegantengan. Khawatirnya nanti kalau kalian udah ganteng, udah cantik, minyak zaitunnya habis dan nggak bisa pesan lagi, itu yang repot. Kebalik jelek lagi. Kalau udah kebalik jelek lagi susah memperbaikinya. Membantu pertumbuhan anak. Jadi kalau anak pertumbuhannya kurang, buntet mangku langit, buntet mangku gajah. Nah, itu konsumsinya adalah dengan minyak zaitun. Mengurangi tekanan darah, ya, darah tinggi, darah rendah, itu minyak zaitun. Menurunkan asam lambung yang sering sakit mah, ya, dan lain-lainnya. Ini manfaat dari minyak zaitun. Di dalam Al-Quran ada nggak? Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Nah, ternyata buah zaitun yang dihasilkan dari pohon zaitun itu faedahnya cukup banyak untuk pengobatan. Yang kedua, di antara pepohonan yang dijadikan obat adalah madu. Loh, kok madu pohon? Hah? Kira-kira apa logikanya bahwa madu itu pohon? Ya. Jadi madu itu dihasilkan dari perpaduan nektar, bukan nekstar. Kalau nekstar, ya rasanya coklat, rasa strawberry, rasa orange juice, coklat, rasa orange, itu nekstar, sama dengan nastar ala pabrikan, ala modern, ala kemasan retail, ya. Yang artinya adalah nastar yang buatan mama. Ya, nastar. Tapi yang dimaksud di sini adalah nektar. Ya, nektar. Jadi madu itu terbuat dari nektar dan polen. Polen bukan polen. Nah, polen. Kalau nektar itu sari bunga. Sari bunga. Kalau polen itu serbuk sari. Jadi nektar dihisap oleh lebah, ya, dihisap oleh lebah dengan lidahnya. Dihisap oleh lebah dengan lidahnya, lalu menghisap juga namanya polen. Apa itu polen? Sari, serbuk sari. Kalau nektar, sari bunga.
Siapa? Lebah. Ini khusus lebahnya khusus, namanya lebah khusus pekerja. Jadi lebah khusus pekerja. Dia mampu bekerja sepanjang 2 km untuk mencari sari, bunga dan serbuk sari. Sejauh 2 km. Berarti dari sini ke Balong madu mampu untuk mencari nektar dan polen tadi. Setelah masuk ke dalam perut, dilakukan 3 proses. Berapa? Melalui 3 proses. Proses pertama adalah nektar bercampur dengan gula infus. Jadi nektar bercampur dengan gula infus masuk dalam perutnya lebah. Lalu yang kedua proses pengurangan kadar air. Begitu bercampur, ya, menghasilkan cairan yang sudah dicampur dengan gula, ya, gula infus. Sari bunga kan manis ya. Pernah nggak kalian ada bunga yang kemudian dicicipin kemudian manis, ya kan? Nah itu masuk dengan gula infus dicampur di dalam perut lebah, bercampur dengan ludah dan enzim lebah. Nah itu menghasilkan artinya ditambah dengan gula infus di sana, sehingga proses yang pertama itu. Yang kedua pengurangan kadar air. Kadar airnya diproses lagi. Setelah itu pematangan madu. Setelah pematangan madu, maka kemudian madu dikeluarkan dari lebah. Proses pembuatan madu dari saripati atau dari pohon-pohonan ini digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran pada Quran surat An-Nahl. An-Nahl juga artinya lebah. Ayat berapa? 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Wa auha rabbuka, dan Tuhanmu telah mengilhamkan ilan nahli kepada lebah, mengilhamkan, memerintahkan anittakhidhi, wahai lebah, buatlah sarang minal jibali buyuta, buatlah rumah atau sarang minal jibali di gunung, wa minas syajari, dan di pohon-pohon, wa mimma ya'rishun, dan di tempat-tempat yang sengaja dibuat untuk menjadi sarang lebah. Makanya ada peternak lebah, ada peternakan lebah.
di gunung maupun di pohon-pohon ataupun di rumah-rumah yang sengaja dibuat untuk sarang lebah. Tsumma kuli min kulli thamarat. Tugasnya lebah adalah tsumma kuli, makanlah min kulli thamarat, dari setiap buah-buahan. Yang dimaksud adalah sari, bunga, dan serbuk sari dari calon buah. Dari calon buah yang nanti akan bisa dinikmati oleh kita. Fasluki subula rabbiki dzulula. Fasluki subula rabbiki dzulula. Tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan. Jadi secara sunatullah lebah terus produksinya seperti itu. Dan bagi lebah tidak sulit memproduksi madu itu tidak, karena sudah ditentukan oleh Allah. Fasluki subula rabbiki dzulula. Tempuhlah jalan yang telah diajarkan oleh Tuhanmu itu dengan secara mudah. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh. Keluar dari yakhruju, akan keluar dari perut lebah setelah makan nektar dan polen, ya, bercampur dengan ludah dan enzimnya menghasilkan madu setelah proses pengurangan kadar air dan proses pematangan, lalu keluarlah cairan namanya madu. Lalu madu itu mukhtalifatun alwan, rasanya bermacam-macam. Ada yang manis, ada yang asam, ada yang manis asam, ada yang kecut, ada yang asam-asam kecut, ada yang manis asam, ada yang manis kecut, ada yang pokoknya rasanya bermacam-macam. Mukhtalifun alwan, warnanya juga macam-macam. Ada madu putih, ada madu coklat, ada madu hitam, ada madu asli, ada madu palsu. Kalau kalian pengen tahu cirinya madu asli, madu palsu, ya, Pak, bagaimana cara mencirikan madu itu asli atau palsu? Jadi kalau madu asli, ya, bagi orang yang sudah berkeluarga, cirinya gampang. Jadi kalau madu asli dibawa ke rumah, piring melayang, kulkas terbang, kipas angin beraratan. Nah, itu namanya datang madu asli. Siapakah madu asli itu? Istri saingan, ya, Mahmud. Nama muda. Ada Mahmud, ada Mahmud ini. Sakit, masya Allah. Ajak berobat ya, Mahmud ya, sehat. Kalau 3 hari masih kurang sehat, boleh istirahat dulu di rumah untuk berobat yang lebih serius lagi. Mudah-mudahan sekedar pencapaian saja ya. Syifa'ul linnas, fihi syifa'ul linnas. Madu yang dikeluarkan dari lebah itu syifa'ul linnas, mengandung obat untuk manusia. Nah, nanti kita akan cari tahu penyakit apa yang bisa diobati melalui madu. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Demikian itu, sesungguhnya yang demikian itu adalah menjadi tanda bagi orang
menunjukkan akhirnya kekuasaan Allah dan tunduk kepada Allah dan mengakui keesaan Allah, maka bagi orang yang tidak berpikir tidak akan sampai. Madu tidak akan menjadi hidayah bagi orang yang tidak berpikir. Oke, madu itu digunakan oleh bangsa siapa saja untuk berobat. Ternyata masyarakat kuno Mesir juga menggunakan madu sebagai obat. Jadi sejak dahulu sudah digunakan untuk pengobatan. Di antaranya adalah masyarakat Mesir kuno, Assyria, masyarakat Assyria, Yunani, dan Roma, ya, itu menggunakan madu sebagai pengobatan. Untuk mengobati apa mereka menggunakan madu? Untuk mengobati luka dan nyeri lambung. Jadi kalau lambungnya luka atau nyeri lambung, ya, maka obatnya adalah madu. Madu macam-macam, ya. Kalau madu itu diencerkan, maka akan menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Jadi kalau madu itu diencerkan, tidak kental, maka akan bisa menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Dan juga bisa menghambat jamur yang hidup di usus. Jadi jamur-jamur yang hidup di usus, bakteri-bakteri patogen yang ada di patogen yang berbahaya, ya. Bakteri-bakteri yang berbahaya yang ada di usus perut kalian akan bisa terhambat pertumbuhannya dengan mengkonsumsi madu. Jadi tidak cepat berkembang biak. Walaupun ada bakterinya loyo, nggak bisa membuat orang sakit. Ada lagi kalau madu itu keencerannya pada taraf 30 sampai 50%. Berarti encer banget, ya. Madu lebih manjur dari antibiotik konvensional, menyembuhkan infeksi saluran kencing. Nah, jadi kalau pipisnya sakit-sakit, ya, terhambat, maka berarti ada luka di saluran kencing. Maka obatnya adalah madu yang diencerkan sampai 30 atau 50%. Jadi dari kekentalannya diencerkan. Dari bagian yang dihasilkan oleh lebah itu tidak hanya menghasilkan madu, ya. Dari saripati, dari sari bunga dan serbuk sari yang dihisap oleh lebah, itu lebah tidak hanya menghasilkan madu. Ada beberapa produk yang dihasilkan oleh lebah. Di antaranya satu, tadi udah ya, madu tadi udah. Yang kedua, bee pollen, bee pollen, ya, bee pollen, double L. Bee pollen itu terbuat dari apa? Bee pollen itu terbuat dari madu dicampur dengan nektar dan serbuk sari. Nah, itu menghasilkan
bee pollen. Madu yang dicampur dengan nektar dan serbuk sari. Serbuk sari dan nektar adalah bahan baku untuk membuat madu. Ketika nektar dicampur dengan serbuk sari dan madu menghasilkan bee pollen. Apa manfaatnya bee pollen? Bee pollen merupakan bahan makanan yang sangat mudah dicerna. Bahan makanan yang mudah dicerna. Jadi bisa jadi sebuah makanan yang mudah dicerna, mudah larut, mudah menyerap tubuh, mudah diserap oleh tubuh. Apa manfaatnya bee pollen? Bee pollen menolong mengatasi kelelahan. Jadi kalau kalian kecapean, makanlah bee pollen. Ya, makanlah bee pollen. Bee pollen adalah produk lain dari lebah. Jadi ada yang mengiringi lebah itu, tidak hanya madu menghasilkan, tapi ada bee pollen. Jadi kalau kita lelah fisik maupun kejiwaan kita, stres, ya, terlalu nervous, terlalu gugup, terlalu takut, maka akan tenang, bisa ditingkatkan rasa kelelahan tubuh dan psikis kita, kejiwaan kita dengan mengkonsumsi bee pollen. Bahkan suatu klinik yang ada di Austria, klinik yang ada di Austria, negara Austria, itu menemukan manfaat bee pollen, yaitu untuk penderita penyakit kanker. Tambahan makanan untuk orang yang penderita penyakit kanker. Itu bee pollen. Sementara di Inggris, Inggris juga meneliti juga tentang bee pollen. Apa hasilnya? Ternyata bee pollen mengurangi pembengkakan prostat pada pasien laki-laki. Jadi kalau pipisnya bermasalah, itu berarti ada di prostatnya, ya. Maka ketika bengkak itu bisa dikurangi dengan bee pollen. Itu kabut atau asap? Asap ya. Ada yang bakar-bakar. Bukan kabut, bukan ya. Karena kita bukan di gunung ya. Nah itu bee pollen. Selain bee pollen ada yang ketiga, namanya sarang lebah yang biasa dipromosikan di online. Dan Neng pernah pesan sarang lebah karena terpengaruh oleh iklan di mana? Di YouTube. Sarang lebah. Sarang lebah. Kalian pernah makan sarang lebah? Nah, belum? Ya cukup lumayan. Sekitar 40.000 dan kecil. Setengah ini mungkin. Sarang lebah. Oke. Ada apa dengan sarang lebah? Di dalam sarang lebah itu ada bahan yang dinamakan propolis. Pernah dengar ya? Obat cairan
yaitu sebagai antibiotik yang sangat baik. Jadi sebagai obat antibiotik yang sangat baik. Dan juga mencegah kanker usus. Ini propolis yang ada pada sarang hewan. Selanjutnya, produk yang dihasilkan oleh lebah adalah royal jelly. Royal jelly yang biasa di minum-minuman mengandung royal jelly. Royal jelly. Apa itu royal jelly? Nah ini cairan kental warna putih diproduksi dari kelenjar air ludah dari lebah pekerja. Lebah yang nyari nektar dan apa? Nektar dan polen. Itu namanya lebah pekerja. Nah, ludah yang atau ya, cairan putih yang kental dihasilkan oleh kelenjar air ludah dari lebah pekerja itu namanya royal jelly. Dan royal jelly ini adalah makanan khusus ratu lebah. Makanannya ratu lebah. Royal jelly banyak mengandung vitamin B, terutama B5, asam amino, dan mineral. Wah, ini kajian Al-Qur'annya bermanfaat ya. Ternyata kita yang kita ketahui hanya madu saja. Lebah hanya menghasilkan madu. Tapi kita juga tidak tahu bahwa itu produksinya seperti apa. Tadi sudah bahan bakunya nektar dan polen. Prosesnya dengan 3 cara. Yaitu yang pertama, cara yang pertama adalah nektar bercampur dengan gula impor. Proses yang kedua, pengurangan kadar air. Yang ketiga, baru pematangan dari madu. Menghasilkanlah madu. Sepertinya madu sudah cukup ya. Nah, yang ketiga, tumbuhan sebagai penghasil oksigen. Tumbuhan sebagai penghasil oksigen. Apa itu oksigen? Apa itu oksigen? O2. Apa itu O2? Oksigen. Apa itu oksigen? Hah? Oksigen adalah bahan untuk bernapas bagi semua makhluk hidup, termasuk tumbuhan, binatang, dan manusia membutuhkan oksigen. Makanya orang yang kekurangan oksigen harus ditambah oksigen dengan napas buatan. Ya, tentu dengan oksigen ya. Dengan oksigen. Walaupun memang ada upaya-upaya untuk menyadarkan orang yang pingsan yang karena serangan jantung kurang oksigen, itu harus ditambah dengan oksigen. Oke. Perlu diketahui bahwa dunia ini
terdiri dari daratan dan lautan. Daratan dan lautan. Kalau dihitung lebih banyak mana antara daratan dan lautan? Lautan. Kehidupan bumi ini adalah dimulai dari lautan dan samudra. Kehidupan bumi itu dimulai dari daratan, dari lautan dan samudra. Sementara kehidupan yang ada di atas daratan, menurut para ahli, itu baru sekitar 450 juta tahun yang lalu. Baru 450 juta tahun yang lalu. Jadi yang lebih dahulu adalah makhluk-makhluk yang ada di lautan, ya. Yang ada di lautan. Bahkan kalau dalam sebuah kitab tafsir Marahil Abid yang pernah Bapak baca, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Pada ayat itu, jadi dunia ini, bumi ini sebelumnya, sebelum ada manusia, itu sudah dipenuhi oleh para jin yang diusir dari surga turun. Karena mereka itu terbuat dari api, kerjanya berantem terus di antara mereka. Lalu turunan Nabi Adam, ya, turunan Nabi Adam, dan mereka terusir dari daratan menuju lautan. Makanya banyak makhluk-makhluk yang aneh ada di lautan. Ada Nyi Kidul. Dan para jin-jin itu diusir ke lautan. Makanya ada mereka itu juga obatnya, antinya adalah mereka takut dengan garam. Ya, para jin itu takut dengan garam. Termasuk juga ular-ular berbisa, ya, takut dengan garam dan lain sebagainya. Ini kehidupan yang ada di dunia. Jadi dunia ini kehidupan pertama kali ada di lautan dan samudra. Lalu kehidupan daratannya baru ada 450 juta tahun yang lalu. Padahal dunia diciptakan sudah 4.800. Kemudian ada tanda kehidupan itu baru 3.800. Dan kehidupan itu ada di lautan dan samudra. Itu pun 450 juta tahun yang lalu. Setelah itu baru muncul kehidupan yang ada di daratan, seperti hewan, manusia. Hewan dan manusia kehidupannya baru ada yaitu 200 tahun yang lalu. Berarti Nabi Adam diturunkan baru 200 tahun yang lalu. 200.000 tahun yang bukan 200 tahun, 200.000 tahun. Kehidupan mereka itu tentu membutuhkan oksigen. Ya, membutuhkan oksigen. Lalu bagaimana oksigen berfungsi, bagaimana dihasilkan, dan bagaimana tumbuh-tumbuhan menghasilkan oksigen? Apakah sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah dalam Al-Quran?